Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh berterima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepengen jadi anak yang soleh, ntar nih kalau mati kita dibikinin haul kayak Maji Timah. Yang pertama kita kudu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Bagaimana syukur kepada Allah? Syukur dibagi tiga, Bapak. Asyukrun bil lisan, kemudian wasyukrun bil qalbi, kemudian yang ketiga wasyukrun bil af'al. Syukur yang pertama, bersyukur kepada Allah tiap-tiap dapat milik rezeki, ucapin alhamdulillah. Jangan begini, segini doang ya, jangan. Pertama ucapin alhamdulillah, baru atuh dikit amat begitu ngomongnya. Jangan atuh dikit amat, ya udah alhamdulillah. Masa alhamdulillah belakangan? Pertama alhamdulillah. Sebab milik rezeki gede kecil itu sudah ketetapan dari sononya, betul nggak? Betul. Iya kan? Ya. Kita sangka hajat untung, ya kan? Pamilis kita udah. Ceritanya nih, rasmanan gagain semua. Masya Allah, itu kuncen sarang itu apa salah apa ya? Hujan dari hari yang kejar, badan doaan, badan makan. Waduh, apa yang terjadi? Beres hajat tenda, minggu-minggu kagak ada yang ngangkat. Betul benar? Orang belum dibayar, berarti itu perhitungan tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Rezeki banyak dikitnya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tetap kita disuruh bersyukur, ucapin alhamdulillahirabbil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hari ini masih ngontrak, alhamdulillah. Punya rumah walaupun kecil-kecil, alhamdulillah. Punya rumah tapi kosong, isinya belum ada, yang penting kagak kehujanan, alhamdulillah. Punya bini walaupun gemuk-gemuk pendek, bogel biarin, alhamdulillah. Yang penting kan ada yang nyuciin ya. Punya anak, ya kan? Walaupun cuma satu, alhamdulillahirabbil alamin. Punya motor walaupun butut-butut, yang penting bisa kondangan kagak jalan kaki, alhamdulillah. Itu begitu aja hidup mah. Daripada yang ada diseselin, mikirin yang kagak ada, yang diseselin sewot jangan denger. Dicolong memaling di motor. Betul kagak? Ada kan orang punya motor jelek disia-sia. Malu katanya, ditaruh di belakang rumah. Kata dia motor jelek ini sampai nyomot lah, maling udah suwe. Nyolong yang bagus agak dapat, motor butut 2 kiloin sama Madura. Bahaya 300.000, betul apa benar? Kalau udah hapus apa yang mau dibilang? Pokoknya rezeki gede kecil banyak sedikit syukurin alhamdulillahirabbil alamin. Terus apalagi kita udah mau sembahyang dari muda. Dari dulu kagak mau sembahyang, sekarang baru mau sembahyang, alhamdulillah. Pak, kita nih bersyukur kepada Allah, kita kasih bergerak. Kalau udah kagak bergerak namanya apa, Pak? Stroke, Pak. Nauzubillahi min. Itu penyakit yang berbahaya daripada corona, betul nggak? Stroke berbahaya, lebih berbahaya daripada corona. Lebih berbahaya daripada punya bini 4. Waduh, panah lagi. Kagak bisa bergerak. Sekarang kita bisa bergerak, jalan masih bisa ke depan, ke belakang kaki ya. Tangan masih bisa begini nih. Ini siapa yang gerakin, Pak? Siapa yang gerakin? Allah. Jawab, siapa yang gerakin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibaratnya golek. Jadi kita bersyukur kepada Allah, mumpung badan masih sehat, ini bulan Syaban, berbanyak membaca istighfar. Istighfar paling dikit banget, Pak. Astagfirullah. Sambil di sini gua ngeliatin orang libat nggak apa-apa, boleh. Belum mandi pakai kasih.
Astagfirullah, astagfirullah. Ada perempuan foto, astagfirullah. Pahala kan? Iya. Tukang nagih utang datang, astagfirullah. Bentar bulan depan baru bayar. Pokoknya zikir, perbanyak membaca istighfar timpalannya sholawat. Jadi istighfar buat ngempur dosa, sholawat buat ngademin hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, kecil gede jangan jadi hitungan, banyak sedikit jangan jadi omongan. Yang penting kita bisa menikmati. Amin. Amin. Berapa banyak orang yang bandanya lebar, betul kagak? Duitnya banyak, mati. Dia kagak ngerasain waktu duit masih banyak, ya kan? Masih sehat, makan cimik-cimik, pala terik, pala terik. Betul kagak? Pas mati, lah yang nikmatin siapa? Ya kalau anak masih mendingan, nah kalau bini muda kawin lagi, yang nikmatin orang lah. Nih makanya saya pesan Pak, sekarang ini kalau kita banyak rezeki udah makan yang enak-enak. Jangan kayak orang dulu ikat-ikat pinggang, lo aja orang dulu mah baji ayah ya. Kalau sekarang udah kaya nikmatin supaya kuat ibadah. Kan kalau kita makan yang enak-enak kan sembahyang juga gedol, apalagi terawih. Coba terawih nih, makan gesek mulu yang ngantuk mulu jadi imam. Aturan bajina atau enak, baca kuliah lagi. Baca kuliah kagak nyampe wala antum wala ana wala antum. Kata RT lakum dinukum malah dolin amin lagi baik. Gara-gara banyakan makan penteri. Ini para jamaah dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sebagai wujud utama kita beriman, berterima kasih atas segala nikmat. Kemudian syukur yang kedua, syukur bil qalbi, meyakini bahwa milik rezeki Allah yang ngatur. Artinya kalau milik rezeki Allah yang ngatur, kagak boleh sirik dengki sama saudara, betul kagak? Yang kencang nyautinnya? Betul. Kagak boleh sirik dengki sama tetangga, betul kagak? Betul. Sebab masing-masing rezeki, dia kaya, setengah kaya banget, dia miskin, setengah miskin, melarat, itu sudah ketetapan dari langit, betul? Betul. Iya. Ya, udahlah, itu mah bersyukur aja. Apalagi sekarang corona. Nih corona udah pada ngintek. Corona tiap waktu ngintek. Ngintek siapa? Orang yang dengki. Kan orang kalau dengki deg-degan aja bawaannya. Tetangga pembelian napasnya sesak. Betul kagak? Tetangga ganti motor, napas naik turun. Ya kan kalau dibawa ke puskesmas, pas dicek, di scanning panasnya 86, udah isolasi. Padahal mah gara-gara penyakit hasut, betul apa benar? Itu Pak, orang kalau sirikan kan artinya kesel aja ya. Napas ngos-ngos, sialan udah ganti mobil lagi aja. Nih penyakit dengki mau puasa hilang-hilangin, amin. Itu penyakit dengki ngabisin badan Pak, ngabisin badan. Udah kita terima aja. Ya emang, ya gue mau kaya kayak dia, emang turunan gue mah centrong kaleng bagaimana mau kaya. Dan dia dari hukum-hukumnya juga sebutannya orang gedean, pantas dia mah kaya. Itulah benar. Betul. Kan begitu, yang penting kita walaupun hidup apa adanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Akur kagak ini? Akur. Jadi dengan meyakini segala milik rezeki Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, kita hidup senantiasa terima apa adanya. Bukan berarti malas berusaha, betul? Apalagi zaman sekarang Pak, kalau kita malas-malasan siapa yang bagi duit, betul nggak? Benar. Jangan kalah sama orang dari mana-mana. Orang Jawa datang kemari, pertama kontrak silai, tahu tambal ban, tahu? Itu silai di mana baik hidup, bikin emperan, dia bawa kompresor, betul kagak? Lama-lama bisa nyewa ruko. Lama-lama itu silai punya mobil. Coba orang kita nih, orang kita dapat gusuran 3 miliar. Pertama rumahnya bagus, kontrakannya 20, lama-lama pindah, lama-lama kontrakan tinggal 15, lama-lama tinggal 1, lalu dengan kontrak sekarang dia habis dijualin. Itu kalau orang kita bukan nambah banyak, nambah kurang. Kenapa? Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Lihat orang-orang yang pada kontrak tuh, awalnya dipikul-pikul, betul kagak? Terus lama-lama didorong, betul kagak? Lama-lama nak pakai
Lama-lama pakai mob, lama-lama ngontrak sama kita, lama-lama kontrakan kita dibayarin. Nih punya rumah malah ngontrak, betul? Tuh belajar sama orang mana-mana, ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Insya Allah. Makanya Haji Timah, Mama Haji Husin adalah orang tua yang baik. Kenapa bisa bilang baik? Dia kalau nggak baik kagak mungkin dihaulin sama anak-anaknya, betul? Berarti Haji Timah, Mama Haji Husin waktu hidupnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bang Madi bikin acara haul buat emaknya. Nanti suatu ketika Bang Madi dipanggil Allah nanti juga akan dibalas sama anak-anak Bang Madi. Amin. Amin. Anak mantu saudara yang hari pada bantuin acara haul juga nanti bakal dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mantu yang pada pelit acara haul main apa yang namanya bekia-kia. Lu aja Madi itu banyakan. Kalau ada anak yang begitu tunggu saatnya. Acara haul orang tua bekia-kia umpama ini mah. Umpama kan ada anak yang begitu ya. Bagian pengen lebaran, bagian acara orang tua haul bekia-kia, belaga kagak punya duit lah. Belaga banyak urusan lah. Tunggu saat kehancuran hartamu. Betul apa benar? Sebab orang tua biar bagaimanapun pahlawan yang tanpa tanda jasa. Pahlawan pejuang sejati kita dari dunia sampai ke akhir. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau kita menyakiti hati kedua orang tua kita sehingga kebawa mati rasa sakitnya, walaupun ibadah kita sholat sujud jidat pada hitam, terus berjam-jam kita berdiri baca Quran, orang tua kita tidak ridho, nanti di akhirat kita jadi gelandangan, jadi anak durhaka. Nabi kagak bisa ngasih syafaat sebelum orang tua kita ridho sama kita. Nauzubillahi min dzalik. Pak, yang masih pada punya orang tua, muliakan orang tua kita ya. Ya Pak ya? Iya. Masih ada babanya? Habis. Yang udah mati Pak gimana Bang Haji yang udah mati? Yang udah mati datangnya di bulan Ramadan nih ya. Jangan setahun sekali. Jangan setahun sekali, mau pacul doang oren. Masih ada nggak yang begitu di sini nih? Yang bener apa? Mau pacul doang oren, bacaan kagak apa kagak? Ya kata emaknya. Kita bawa pacul, kita korek, kita bersihin, habis itu sila ngadep mana, terserah. Ngadep kulon boleh, ngadep ngetan boleh. Lihat posisi kuburannya. Kalau depan kiri belakang tembok dulu bagaimana, berdiri aja kan ke atas. Yang bagus ngadep kiblat. Ya. Udah apa aja yang kita bisa baca. Sholawat, Yasin kagak hafal, jangan dipaksain, alhamdulillah aja. Alhamdulillah sampai Qul a'udzu birabbin nas berkali-kali. Habis itu dong. Gampang kan itu Pak? Gampang nggak? Gampang. Tawasul kayak Bapak Jaya kagak bisa, nggak usah dimakan ustad. Kita mau udah begini aja ngomongnya. Ya Allah, ini saya baca alhamdulillah, pahalanya buat engkong saya, nyai saya. Baca Al-Fatihah sampai selesai. Angkat tangan. Ya Allah, ampunilah dosa nenek dan engkong saya, ampunkan segala kesalahannya, jadikan dia penghuni surga. Beres. Diterima nggak? Diterima nggak? Insya Allah. Diterima. Kalau kagak diterima kita digeroin sama dia. Panggil, woi, tadi lu ngirimin apa? Begitu. Buktinya kan, nah iya. Buktinya tiap-tiap kita pulang ziarah, satu pun kagak ada yang manggil kita. Berarti termasuk Haji Timah, ya kan, Mama Haji Husin. Dari mulai dia meninggal setahun yang lalu, kiriman doa Fatihah Yasin sodako sampai ini haul. Saya belum pernah ada orang mati ke rumah maranin Yasin, nggak ada. Ada nggak? Maranin sodako. Kenapa nggak diparanin? Berarti udah nyampe. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan diitikadkan di dalam hati bahwa milik rezeki semua Allah yang ngatur. Itu artinya tidak perlu ada syirik dengki sama orang lain. Akur nggak ini? Akur. Terima banyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur kata Allah la azidannakum, kesehatannya ditambahin lagi, amin. Amin. Umurnya dipanjangin, Amin. ingetannya dikasih kuat, Amin. rambutnya hitam lagi, amin. Ya Faid, Semir.
Nih, Pak, hitamin rambut kagak haram, kagak dosa, tapi jangan dicat. Pilok juga jangan. Boleh disemir pakai henna, henna namanya tuh, kayak semacam pacar kuku. Kenapa kudu yang begitu? Sebab kita kan mandi hadas besar, betul nggak? Kita mengambil air wudhu. Kalau dicat, ya kan, itu air wudhu kagak masuk. Berarti kalau air wudhu kagak masuk, sholat kita kagak diterima, paham? Jadi kalau mau bergaya pakai ilmu, Jadi ilmu fikih membolehkan nyemir rambut, tapi sesuatu yang tidak menghalangi masuknya air wudhu ke pori-pori jadi pakai henna. Jadi boleh. Pak Jaya mau ditemin lagi itu dia. Tuh, nggak apa-apa. Yang paling bagus Pak Jaya pakai henna warna merah. Kayak Habib Bahar. Iya itu gitu. Itu sunahnya itu. Iya pakai henna warna merah. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahin nikmat rezeki kita. Badan dikasih sehat, umur dikasih panjang, penglihatan dikasih terang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Anak bini kita semuanya pada sayang sama kita. Amin. Ya Rabbal. Harta warisan dari orang tua awet. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Gara-gara kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, syukur kepada Allah. Bagian yang ketiga adalah bil af'al. Alhamdulillah udah kita ucapin. Terus kita yakin milik rezeki Allah yang ngatur, yang penting rajin berusaha. Syukur yang ketiga, waktunya sembahyang waktunya puasa besok bulan Ramadan. Jangan merasa lapar, jangan merasa capek. Puasa kita kerjain, insya Allah. Jangan ngaku capek. Puasa baru seminggu, nanyain lebaran berapa hari lagi, dia masih lama. Ya Pak, kalau pengen badan sehat, kuat, banyak puasa. Tuh kemarin bulan Sya'ban, bulan Rajab kita disuruh puasa itu berapa hari sekuatnya, paling dikit 1 hari. Ini bulan Sya'ban, bulan Rawah disuruh puasa juga. Berapa hari sekuatnya, paling minimal 1 hari. Terus disuruh banyak bangun malam. Suka bangun malam Pak? Hah? Masa sih? Bangun malam ngapain? Sholat tahajud 2 rakaat, witirnya 1, udah 3. Bangun kapan? Jam 3:30, terus 3:30 tahajud masih ada. 3:30 tahajud 2 rakaat, witir 1. Udah, wirid, selawat aja banyakin. Allahumma sholli ala sayyidina sampai datang waktu subuh. Apapun yang kita mau akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan, syukrun bil lisan, wa syukrun bil qalbi, wa syukrun bil af'al. Allah janji la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan banyak bersyukur akan ditambahkan segala nikmat. Kalau berbuat kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, Allah akan azab kita dari dunia sampai ke akhirat. Nauzubillahi min. Kemudian para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang tua kita adalah keramat yang paling utama. Orang kan pada sering jarah ya Pak, ke Wali Songo ya, ke Sultan Hasanuddin ke Banten. Maksudnya apa? Lebih banyak kita ziarahin dulu keluarga kita, terutama bapak, ibu, engkong, nenek. Baru selebihnya setahun 2 kali kita ziarah para wali. Jangan dibalik. Ziarah para wali hampir sebulan sekali, ziarah orang tua setahun sekali. Ini benar apa salah kira-kira? Salah. Benar apa salah? Salah. Salah Pak. Sebab kata Allah, syukur yang kedua sesudah bersyukur yang pertama, anishkurli. Terus yang keduanya, wali walidaika, dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tua. Ya mungkin kita ketika hidupnya sering berantem sama baba, sama emak, sering nyakitin baba, sering nyakitin emak, betul apa benar? Kalau dia udah mati, udah jangan nyakitin lagi. Apa maksudnya? Jangan nyakitin orang yang udah mati. Tanah yang udah dijual sama baba kita jangan dijual lagi. Paham gak ini? Tanah udah dijual sama bapak kita, jangan dijual lagi. Itu nyakitin orang yang udah mati. Remeng-remeng katanya. Apa yang remeng-remeng? Orang jelas emang udah dijual.
Makanya duit begituan kagak mujizat, betul kagak? Tapi tetap aja orang penasaran ya, pengen kaya katanya. Tanah nemu. Tanah nemu katanya, tanah nemu. Emang siapa yang jual, yang buang tanah? Hati-hati sama tanah. Kita berasal dari tanah, makan dari tanah, nanti pulang dipendam di dalam. Saya pernah Pak gali kuburan itu ada mayat, pas digali pala pindah ke kaki. Pala, tulang pala ada di tulang kaki. Coba itu bayang. Diapain kalau begitu? Digencet sama bumi. Pala, tulang pala ada di tulang kaki, berarti digencet dari pala ke kaki. Siapa mereka? Tarikus sholah, orang yang di dunia meninggalkan sol. Siapa mereka? Orang yang merampas hak harta tanah daripada saudaranya ataupun orang lain walaupun sejengkal. Apalagi tanah orang tua yang udah dijual, dia remeng-remengin, habis di permakna mereka. Saya tanya nih Pak, ini kita sembahyang bukan jadi orang Islam udah lama-lama begini, kita masih ragu apa yakin bahwa di alam kubur ada siksa, ada nikmat, percaya apa enggak? Percaya. Ngomongnya kenceng Pak. Kita kalau udah mati, kalau kita banyak dosa disiksa, percaya enggak? Percaya. Kita kalau udah mati, kalau kita banyak pahala dapat nikmat kubur, percaya apa enggak? Percaya. Jawab yang kenceng. Percaya. Kalau kita kagak percaya Pak, kalau umpamanya enggak ada azab kubur, enggak ada nikmat kubur, jawabnya gampang Pak. Buat apa Allah ngutus Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi, banyak lagi itu. Apa tujuan Allah? Buat nyelamatin umat manusia. Terus masih kagak cukup 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi Allah utus lagi 313 para rasul. Dari 124.000 nabi, 313 para rasul, Allah saring lagi sehingga jumlahnya 25. Terakhir Nabi kita yang paling berat tugasnya, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nabi Adam, Ibu Hawa tadinya di sorga, dia diutus ke bumi untuk menurunkan anak manusia, termasuk kita ini turunan Nabi Adam. Bukan orang Baduy doang ya Pak Haji. Turunan Nabi Adam, kita juga turunan Nabi Adam. Cuma Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga ada, neraka ada, siksa kubur ada, azab kubur ada, nikmat kubur ada. Itulah sebabnya disuruh sembahyang, itulah sebabnya disuruh puasa bulan Ramadan, itulah sebabnya kita disuruh baik-baik sama keluarga, sama saudara. Itulah sebabnya kita disuruh meninggalkan yang dilarang Allah, mengerjakan yang diperintah Allah. Paham Pak? Paham Pak? Paham. Udah percaya sekarang? Percaya. Yakin? Yakin. Memang kudu begitu Pak. Sebab kalau kita ragu, lokannya akhirat ada, lokannya alam kubur ada, bahaya. Ujung-ujungnya kita bisa jadi munafik. Ujung-ujungnya kita bisa murtad, bisa kagak percaya sama Allah. Jadinya kayak orang komunis. Nauzubillahi min. Makanya kita disuruh sembahyang, sebab kalau kita mati disembayangin dia apa ya? Betul. Ya apa ya? Kita disuruh ngaji, sebab kalau mati diajiin, betul? Kita disuruh sembahyang berjamaah di musola, di masjid, ramai berjamaah. Sebab kita juga nanti kalau mati tahlil sama orang rame-rame. Ada nggak orang mati tahlilin dewek? Ada. Udah rame-rame begini. Orang yang berkumpul lebih dari 40 orang itu doanya pasti nyampe ke langit salah satu. Amin. Makanya undang orang itu penting. Makanya nih Bang Madi sebagai bersyukur sama Allah, bersyukur sama orang tua. Nih kita pernah berberkat kan ya? Itu kalau Bang Madi punya duit banyak, satu orang kasih gocap. Mau nggak? Mau katanya. Kita nyatin. Haul tahun depan, niatin pahalanya buat baba sama mak gua. Amin. Daripada duit diambil pelek, betul nggak? Daripada duit ditipu sama orang,
Ini kan buat sedekah, niatin pahalanya buat bapak kita yang udah pada mati, buat engkong, betul? Buat nenek kita, insya Allah. Kan enak kalau begitu. Yang di kuburan, yang di kuburan, mandi, mudah-mudahan rezeki lu tambah banyak. Ya kan? Terus anak-anak yang lain semua sama, didoain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para jamaah bapak dan saudara-saudara, kita disuruh ingat sama yang mati, sebab kita juga nanti bakal mati. Banyak banget di kuburan gede. Untung aja sekarang kuburan gede ada tukang yang motong rumputnya pakai mesin, ada yang nyapuin. Coba kemarin itu rumput setinggi apa tahu. Sekarang enak. Saya kalau ziarah, saya bukan sombong ya, saya kalau ziarah tiap Jumat itu sampai, makanya Pak begini, kalau kita pengen badan sehat, umur panjang, rajin-rajin ziarah kubur. Itu ngingetin kita bakal mati. Itu nih, sebab ada di kuburan gede banyak itu, ada yang udah ditanam berpuluh-puluh tahun, anaknya kagak ada yang nyongok. Banyak banget. Saya berharap seketika saya datang, dia terima kasih sama saya. Ji, bayinya lu nyampe. Anak gua kagak ingat sekali sama gua. Bandar gua dijualin habis. Kagak ada ingat sama gua, bayinya lu nyampe, Ji. Jadi ketika saya baca Yasin kan semua kebagian. Betul kagak? Betul. Saya baca Yasin, saya baca tabarok, saya baca doa. Kata saya, Allahumma anzilir rahmata ala ahlil kubur fi hadhil maqbarah, kuburan gede. Kata saya begitu. Minal muslimina wal mu'minina wal Allahumma gfir lahum, ya Allah rahmati semuanya yang ada di sini. Girang itu. Alhamdulillah. Makanya nih Bang Madi, ini kan sekarang haul nih. Ini ada apa ini? Senin. Ntar di komisi sejarah tuh. Sejarah kuburan mak, kuburan bapak. Iya apa lagi? Nempel ya? Udah tiap hari. Tiap hari. Kalau nempel begini setiap hari. Kalau perlu kalau mau kemana-mana baca Yasin dulu baru berangkat. Sebab ini keramat Pak, keramat yang paling utama. Hati-hati sama orang tua, kita jangan sembarangan. Apa dikira nyelongcong sama bapak kagak ada hukumannya? Hukumannya berat di dunia sampai nanti ke alam kubur, sampai nanti di akhir. Maksudnya walaupun orang tua kita bodoh, geblek kagak sekolah, wajib kita muliakan, betul nggak? Orang tua kita geblek kagak sekolah, dia bisa ngidupin kita, betul? Kita yang sekolah tinggi-tinggi belum tentu bisa ngidupin anak. Iya apa ya? Gaya doang dibanyakin, tangkang, tengkeng. Betul kagak? Lihat orang tua kita, walaupun kagak sekolah, ngaji ya kagak pintar-pintar amat, betul? Tapi lihat anaknya sekarang, luar biasa. Alhamdulillah. Inilah maksud haul dirayakan, supaya kita senantiasa mengenang jasa almarhum dan almarhumah orang tua kita. Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang sedang dididik oleh orang yang mati. Betul nggak? Ini kan orang yang mati, seolah-olah dia ngomong tuh, dengan lu ingat gua, lu pasti juga bakal ingat sama diri lu. Kenapa? Ilaiyal masir. Sebab kita bakal ngerasain nanti 5, 10, 20 tahun yang akan datang, kita pun akan diperingatkan haul kematian kita. Betul? Betul. Kalau ada, kalau anak pada ingat, kalau anak pada ingat, anak-anak yang ingat haul orang tua berarti anak yang masih musbayang. Betul kagak? Anak yang masih mau ngaji. Kalau anak udah kagak musbayang, boro-boro ingat haul. Betul? Kuburan bapaknya dijual lagi, pindah-pindahin mulu. Ada 16 kali pindah. Ampun dah, bener-bener dah. Kan kuburan gede banyak kan kuburan minggat. Udah dipindahin, kaki dijarahin, duitnya buat makan, gegares. Nauzubillahimin. Duit dari kuburan jangan diapa-apain buat orang kuburan lagi tuh, buat diajiin, betul kagak? Sedekahin sama anak yatim, pahalanya buat dia, jangan dibuat beli apa-apa, habis banda yang ada. Betul kagak? Itu mah kagak percaya seperti lah lokan dia itu kan dirasain. Nauzubillah, summa nauzubillahimin. Para jamaah, para saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang hari ini masih pada punya orang tua, muliakan orang tua kita. Amin. Yang masih hidup kita katakan, apalagi orang tua tinggal satu,
mu baba, mu emak, salah satu keduanya sama manjur. Sumpahnya doanya Jangan salah paham, melawan orang tua laki nggak boleh, siapa bilang? Kalau orang tua perempuan nggak boleh, salah. Itu Nabi katanya ngomong begini, ya Rasulullah, siapakah dalam di dunia ini yang wajib saya hormati? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Tuh kan 3 kali. Terus siapa lagi? Bapakmu. Tuh lihat katanya. Nabi nyebut makin 3 kali, bapak 1 kali. Bukan berarti bapak ibu paling mulia, bapak kagak mulia, enggak. Ibu disebut 3 kali sebab ibu peranannya, pekerjaannya dalam rumah tangga paling berat. Kan ibu pabrik, bapak penanam modal. Dia habis naruh modal pergi. Betul nggak? Ini kita penanam modal. Siapa yang ngelola itu pabrik sehingga jadi anak orok? Emak. Dari perutnya kayak sampai netein masa bapak kan emak. Kadang-kadang kita mengerecokin orok nete, kita ngerecokin pengen nete juga kan begitu. Itu maksudnya Nabi nyebut sampai 3 kali. Baru yang siapa yang keempat baru ayahmu. Jangan salah paham nih hadis. Melawan sama emak neraka kalau belum minta ampun. Melawan sama bapak sama neraka. Yang jelas dua-duanya adalah disebut oleh Allah wali walidaika anishkurli wali walidaika, berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ini kan mau bulan puasa ya. Jarang sama jarang yang meninggal, yang mati, jarang kayak orang tua. Bagaimana mertua Bang Haji? Sama, wajib kita hormat. Sebab mertua kasih nikmat buat kita. Apaan itu anaknya kita anuin. Ya kan? Mertua juga sama, wajib kita hormati. Terus siapa lagi? Yang ketiga orang tua, guru ngaji. Kalau emang dia udah kagak, kirimin Fatihah, datengin kuburannya ziarah. Dalam rangka apa itu semua? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang-orang yang memperjuangkan hidup kita, yang memperjuangkan keadaan kita. Insya Allah ilaihal masir. Lagi-lagi kita semua enggak selamanya di dunia, kita juga bakal pulang ke alam kubur. Mintanya kita semua kalau balik ke sono husnul khatimah. Apa itu Pak husnul khatimah? Mati membawa iman, membawa amal soleh. Jadi syaratnya 2 ya Pak ya. Banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua, ataupun bersyukur kepada sesama manusia. Insya Allah. Nah, jadi kata ulama, ini bulan Rajab bersihkan badan dari dosa. Kemudian bulan Sya'ban bersihkan hati daripada penyakit hati. Tadi saya omongin tuh syirik, dengki, ya kan, sombong, ghibah, fitnah, itu buang-buangin tuh. Ya, bersihkan hati. Ntar bulan Ramadan kita puasa sebulan, tarawih sebulan buat bersihin jiwa. Apa maksudnya? Supaya akhir hayat hidup kita husnul, badan bersih dari dosa, hati bersih daripada penyakit, kemudian roh kita suci lagi sehingga pulang menghadap Allah dipanggil dengan panggilan yang enak. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Wahai jiwa yang tenang, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, kata Allah, pulanglah engkau ke dalam pangkuan rahmat Allah Subhanahu. Engkau ridho, aku pun ridho kepadamu. Begitu kata Allah. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan 2 syukur tadi, syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, syukur kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, baik kepada manusia maupun kepada saudara ataupun orang lain, Allah akan berikan kita ganjaran yang besar. Kita ketika pulang ke tempat asal kita, bumi, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan almarhum Haji Timah binti Haji Dina
kemudian Bapak Haji Husin bin Haji Namin, Allah jadikan keduanya ahli surga. Amin. Dan juga ahli kubur kita semua yang udah pulang puluhan tahun yang lalu, ya kan, belasan tahun yang lalu ataupun yang baru kemarin, Allah ampuni dosa mereka semua dan Allah jadikan mereka ahli surga. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan corona segera sirna. Amin. Jangan sampai orang sini ada yang kena. Amin ya Rabbal. Makanya sebelum saya akhirkan ini ceramah, saya kasih ilmu nih Pak nih. Tiap habis sembahyang maghrib baca Yasin Pak. Tiap habis sembahyang maghrib baca 1 kali balik, sama habis sembahyang subuh. Dalam kitab tafsir Yasin, orang yang membaca Yasin habis sembahyang maghrib, Allah akan lindungi dari penyakit, musibah, wabah, segala macam bentuk kejelekan ataupun keburukan sampai datang waktu subuh. Dari subuh kita baca, Allah akan lindungi sampai datang waktu malam. Jadi 1 kali 24 jam itu Yasin melindungi kita. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah bisa ngamalin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.